Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Akbar Hanafi dengan NIM D400190019. Untuk tugas kelas praktikum kelas F. Tugas besar praktikum mesin listrik. Lanjut. Di sini saya mendapatkan pengertian motor PMSM, yaitu merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam aplikasi di industri selain motor induksi. Beberapa keuntungan dari permanen magnet charger motor atau PMSM itu memiliki efisien yang tinggi serta memiliki daya listrik yang tinggi. Motor PMSM juga dapat terdiri dari magnet permanen sebagai rotor dan stator dengan lilitan coil di atasnya. Cara kerja motor PMSM juga sangat mirip dengan BLDC. Namun pada motor PSM perubahan terletak pada bentuk gelombang back MF yang sifatnya sinusoidal. Hal ini terjadi karena kumparan di lilitan pada stator secara sinusoidal. Ini juga menyeratkan bahwa PMSM membutuhkan arus bolak-balik untuk mencapai kinerja terbaik. Jadi arus penggerak ini mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh motor. Prinsip kerja. Pada dasarnya prinsip kerja dari motor PMSM hampir sama dengan motor sinkron pada umumnya. Motor berupa dengan motor induksi pada mana kedua yang mempunyai beliritan stator yang menghasilkan medan putar. Dan seperti motor induksi, motor sinkron terintegrasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin dan karena membutuhkan slip ring dan sikat brus untuk memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan medan putar berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron dibebani ke titik di mana rotor ditarik keluar ke rempakannya dengan medan putar, maka tidak ada torsi yang dihasilkan dan motor akan terhenti. Motor sinkron bukanlah self-starting motor karena torsi hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron. Karena motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron, motor sinkron menggunakan rotor belitan. Ini mempunyai kumparan yang ditempatkan pada slot rotor, slip ring dan sikat digunakan supaya arus kepada rotor. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan PMSM. Kelebihannya, permanen magnet atau PSM merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam aplikasi industri dan motor industri. Beberapa keuntungan permanen magnet sinkron motor yaitu yang pertama, memiliki efisien yang tinggi. Yang kedua, memiliki daya yang tinggi. Kekurangannya, namun PSM memiliki kekurangan yaitu yang sangat vital, yaitu satu, mudah mengalami kerusakan magnetis akibat panas atau reaksi armatur sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengaplikasikan PSM pada mobil listrik. Ya, kita lanjut. Apa itu arus starting? Pada umumnya sangat tinggi. Arus sangat tinggi saat motor melakukan akselerasi pada kondisi pengawalan starting. Hal ini menyebabkan penggunaan energi yang tidak efisien. Pada penelitian disuruhkan sebuah pengertian efisiensi pada PWM. Berlangsung digunakan sinyal PWM. Nah, pada penelitian ini digunakan mikrokontroler STM32. Pengujian setelah dilakukan yaitu pembatasan arus set 25 rpm 250 rpm menunjukkan kondisi arus sangat cepat. Ada arus 44A, sedangkan kondisi dengan lebih lambat 23 arus starting 22 ampere. Tegangan kerja motor listrik. Tegangan BMF yang dihasilkan PLTC dihasilkan AN, BN, dan CN. Namun pada BLDC tipe yang digunakan oleh penulis titik netral di luar motor, maka dari itu dengan titik. Nah, dengan menyambungkan 3 buah resistor dengan nominal masing-masing 10 k ohm. Ketika resistor ini digunakan mendeteksi EMF balik pada masing-masing fase dan untuk modul yang lain amplitude F yang sangat tinggi. Tahap dahulu dengan perencanaan kebutuhan hardware berupa baterai. Dan pada langkah kedua yaitu perangkat mengendalikan prototipe mobil listrik. Baterai ini dihubungkan dengan baterai 48 volt sebagai sumber daya. Motor dihubungkan 3 terminal output sebagai daya yang motor dapat bekerja mengenai BLDC 3 sensor Hall Aptek. Nah, jadi penyulutan sebagai langkah ketiga yaitu pemasangan aksesoris sistem pengaman dan aksesoris dibutuhkan mobil listrik sebagai fitur tambahan pajangan mobil siap untuk jalan. Pada mobil listrik prototipe aksesoris terdiri dari klakson, lampu, dan lampu rem. Pasangan sistem pengaman juga harus dilakukan dengan menggunakan FWC30A dan emergency button. Tahap terakhir yaitu instalasi kelistrikan serta pengujian alat mencari beberapa konsumsi energi, melakukan sumber daya baterai ke kontrol untuk mengurangi kecepatan listrik dengan GPS atau Global Position System model car. Nah, lanjut ke torsi.
4.1. Dalam memahami sebuah motor listrik, penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan beban motor atau torsi. Beban mengacu pada keluaran tenaga putar atau torsi sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban umum padanya dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, beban torsi konstan adalah beban di mana pemerintahan keluaran energi bervariasi dengan kecepatan operasional. Namun torsi tidak bervariasi. Contoh beban dengan torsi konstan adalah konveyor, rotary kilns, dan pompa disiplin konstan. Beban dengan torsi variabel adalah beban dengan torsi yang bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan torsi variabel adalah pompa sentrifugal dan fan. Yang ketiga, beban energi konstan adalah beban yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan. Lanjut ke kecepatan pada motor PMSM. Pengaturan kecepatan pada motor Brussels DC dijalankan dengan kondisi monitoring sistem PWM dan duty challenge diatur dengan secara variabel menggunakan potensial sehingga kecepatan BLDC dapat berubah dengan sinyal PWM tersebut. Kemudian motor BLDC dijalankan untuk menggerakkan generator DC di mana pada stator generator DC tersebut diberi dengan beban 30 ohm. Lanjut ke daftar pusaka. Nah, untuk daftar pusaka ini yang pertama itu Jian Z Brussels DC Potential Application Net. Yang kedua Brown Ward Teknologi INC Designer. Yang ketiga Gultom Latran aplikasi pembagi WM Atmega. Yang keempat Samsul Arifin Ahmad Watani pembunuh Special Design. Yang kelima William Anton keunggulan motor listrik yang itu ATTP Tekno Tempo Read. Ini keunggulan motor mobil listrik. Yang keenam Ajis N Mogul RK permanen DC motor optimal design of motor controller. Nah, kita lanjut ke simulasi motor asinkron pada MATLAB. Nah, untuk ini mungkin nanti kita lanjut untuk motor sinkron pada MATLAB. Ya, terima kasih. Di sini langsung di percobaan pertama yaitu tentang rangkaian langsung di run. Ya, kita tunggu pencet run sampai tunggu prosesnya itu sampai 100% sampai compilingnya. Tunggu untuk proses ini. Percobaan pertama. Ini tinggal sedikit lagi prosesnya. Lanjut langsung ke scope. Ini untuk bagian scope-nya kita run juga. Nah, itu ada beberapa grafik yang muncul dari scope-nya itu. Nah, kalau sudah kita tutup. Lanjut kita bagian ke percobaan kedua. Nah, percobaan kedua kita run. Nah, itu nanti butuh mewaktukan beberapa proses waktu. Nah, di sini kita lihat torsi dari itu. Kita tunggu sampai 100%. Nah, untuk torsi ini kita lihat. Nah, ini ada beberapa grafik torsi. Ya, di sini kita lihat. Lanjut ke kecepatan yaitu speed. Nah, itu ada grafiknya. Kita sejajarkan terlebih dahulu dari kecepatan hingga torsi. Langsung kita ke daya atau power. Kita lihat juga untuk itu. Nah, kita hitungkan lagi dicajarkan antara torsi, kecepatan dan daya. Langsung kita harus itu ada grafiknya juga. Grafik arusnya. Nah, kita sejajarkan lagi. Nah, lanjut ke tegangan. Lihat juga untuk tegangan seperti tabel ataupun grafiknya. Kita sejajarkan lagi di antara yang lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat di antara 5 tadi itu. Nah, sudah kita lanjut ke
percobaan ketiga. Jadi run lagi. Nah, di sini juga kita membutuhkan proses. Nah, kita lanjut ke pertama di scope-nya dulu. Ini ada grafiknya. Terus ke current. Terus torsi di speed atau kecepatan. Ya. Ini bisa lihat jelas ya. Untuk beberapa grafiknya di current, speed, scope. Nah, mungkin ini cukup dari percobaan di MATLAB-nya. Terima kasih.